Apakah 40 tahun yang akan datang pemuda-pemuda kita masih berperadaban kita? Atau sudah tidak ada bedanya dengan pemuda-pemuda di Eropa? Allahu a'lam bishawab. Ini juga terjadi perang peradaban. Kalau perang senjata, persilakan Amerika bunuh rakyat Afghanistan ribuan, tapi budaya Islam di Afghanistan semakin kokoh di bawah Taliban sekarang ini, walaupun rakyatnya dibunuh ratusan ribu. Persilakan Amerika bunuh rakyat Irak itu, ratusan ribu yang dibunuh oleh Amerika, tapi ternyata budaya Irak Islamnya masih tumbuh. Tapi perang peradaban tidak pakai senjata, tapi akibatnya lebih hancur daripada senjata. Nah, ini yang perlu kita punya pertahanan. Di antaranya pondok pesantren inilah yang akan menjadi benteng pertahanan peradaban Islam. Di mana pondok pesantren, biar putra biar perempuan bertahan, tidak terkontaminasi daripada peradaban barat, tetap kokoh dengan peradaban Islamnya. Karena ditanamkan iman di pondok pesantren, ditanamkan rasa malu. Di luar rasa malu kagak ada, koruptor-koruptor itu saraf malunya sudah digunting, sudah punya malu lagi. Di pondok masih ditanamkan perasaan malu ini. Ini era globalisasi, terang terjadi perang peradaban. Tapi saya yakin kalau pemuda-pemuda Magelang ditanamkan imannya kepada Allah, ditanamkan takwanya kepada Allah, ditanamkan keyakinannya bahwa nanti akan ada akhirat, nanti ada surga, ada neraka. Selama iman ini kokoh, persilakan banjirilah Magelang dengan peradaban barat. Kami pemuda-pemuda Magelang tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang kau bawa ke Borobudur. Kami tetap akan menggang peradaban Islam. Lah ini perlu benteng, belum lagi paham-paham yang diekspor ke luar negeri oleh barat. Apa paham-paham yang sesat? Termasuk paham liberalisme, termasuk paham sekularisme, termasuk paham pluralisme. Itu semuanya untuk membunuh Islam di Indonesia. Dengan dibungkus dengan kotak emas, dibungkus dengan benang sutra, seolah-olah ini ajaran benar. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Saya baca bukunya Kiai, dari mana lahirnya makhluk ini? Makhluk liberal ini dari mana lahirnya? Ngaji sama Sukron Makmun. Ngaji, saya ajarkan dari mana lahirnya makhluk yang namanya liberalisme itu. Ini lahir dari Eropa. Ketika tahun 329 Masehi, Imperium Romawi menjadikan Kristen sebagai state religion, agama negara. Waktu itu suburlah Kristen di barat. Karena apa? Menjadi agama negara. Pada tahun 476 Imperium Romawi Barat hancur, Kiai. Ketika kerajaan Romawi Barat hancur, satu-satunya lembaga pada waktu itu yang menjadi imamnya masyarakat adalah gereja. Akhirnya gereja itu kekuasaannya meluas, tidak hanya agama saja. Gereja mempunyai agama di bidang ekonomi, kekuasaan di bidang ilmu pengetahuan, kekuasaan dalam politik, sehingga gereja bisa menurunkan dan mengangkat pegawai-pegawai kerajaan. Meluas. Pada tahun ke-15 saya ini bercerita gereja di abad pertengahan, bukan gereja sekarang. Gereja sekarang sudah lain. Gereja tahun 500 Masehi, ketika dipimpin oleh Gregorius, dia membuat satu lembaga yang namanya Vatikan. Vatikan ini sebagai pusat kerajaan Katolik. Kemudian kardinal-kardinal ini berkumpul. Mereka yang memilih wakil Tuhan. Wakil Tuhan bukan itu dipilih oleh Tuhan Bapa di surga, tidak. Kardinal yang memilih wakil Tuhan yang namanya Paus Paulus. Dan setelah dipilih oleh kardinal, dilantik oleh kardinal itu sendiri, dan dia diangkat maksum, bebas dari dosa. Semua apa yang keluar dari Paus Paulus harus diikuti. Itulah gereja di abad pertengahan.
Lalu karena kekuasaan begitu hebat, dia punya lembaga namanya inkuisisi. Inkuisisi tempat menghukum orang yang berbeda dengan gereja. Siapapun yang berbeda dengan gereja pada tahun itu, bukan sekarang, pada tahun itu dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir, harus dihukum mati. Cara menghukum mati tidak manusiawi. Ini peradaban barat pada waktu itu. Orang kalau dihukum mati, dibakar hidup-hidup, Kiai. Subhanallah. Ini yang membuat orang barat diantaranya ada yang trauma dengan sejarah mereka. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, dia digergaji, Kiai. Manusia digergaji, dibagi dua dari kepala sampai pahanya. Subhanallah, tidak manusiawi. Semuanya saya pelajari peradaban barat ini. Mulai sebelum Imperium Romawi Barat saya pelajari. Masih punya kesempatan saya membaca sejarah peradaban barat ini. Lalu inkuisisi itu memelihara macan, kayak harimau. 2-3 harimau dipelihara. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, macan ini tidak dikasih makan. 3 hari orang yang dihukum mati dilemparkan ke macan ini. Oleh 3 macan dirobek-robek badan manusia itu dimakan. Sehingga di antara orang Eropa trauma dengan kejadian ini. Kita umat Islam tidak pernah trauma dengan ajaran Islam. Trauma yang kedua, Kiai, mereka yang berpikiran nyata, dia berkata, mana kitab suci Injil yang asli? Ini jelas kitab Injil Matius dikarang oleh orang yang bernama Matius, redaksinya redaksi Matius. Ini Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, inilah redaksinya. Ini Injil Yahya yang ditulis oleh Yahya. Ini Injil Markus, ada 4 Injil. Mereka ada yang berpikir yang asli itu mana? Tanda tanya di antara mereka. Lalu yang ketiga, mereka trauma, Kiai, dengan sosoknya Yesus Kristus ini. Bahkan mungkin sampai zaman sekarang ini, di antara mereka juga masih tanda tanya. Yesus Kristus Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Lebih trauma lagi, Kiai, setelah gereja pada abad pertengahan mengeluarkan surat pengampunan, Kiai. Jadi orang kalau berdosa datang ke gereja, lalu yang mengampuni dosa itu orang gereja, kemudian dijual namanya surat pengampunan, Kiai. Kalau sudah punya surat pengampunan, berarti sudah punya sertifikat masuk surga. Ini terjadi dalam peradaban barat. Nah, terjadinya ini timbul 2 kelompok, Kiai. Satu kelompok yang berani berontak, mesti ada, namanya Martin Luther. Martin Luther berontak melawan Vatikan. Hanya dikejar-kejar mau dibunuh. Dia lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh Raja Jerman. Kemudian dia melahirkan agama baru, namanya Protestan. Tahu saya lahirnya Protestan itu. Yang menganggap Vatikan itu lawannya Yesus. Itu mereka. Nah, yang tidak berani berontak ingin membebaskan diri dari agama. Timbullah yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia. Supaya tidak terikat dengan agama. Agama dianggap membelenggu kebebasan manusia. Lahirlah namanya liberalisme makhluk ini. Seorang tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox, dalam bukunya saya baca, liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama dianggap membelenggu, Kiai. Ini haram, ini halal, ini wajib dikerjakan, sholat 5 waktu, puasa, ini semuanya tidak memberikan kebebasan. Kita harus bebas manusia ini, tidak terikat dengan hukum. Maka saya katakan, persilakan bangsa Indonesia kau terima liberalisme.
Tapi liberalisme di Indonesia tidak seperti di Barat. Liberalisme di Indonesia dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan akhlak. Kalau liberalisme tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme tidak dibatasi dengan agama, liberalisme tidak dibatasi dengan akhlak, itu di Indonesia sekarang sedang terjadi pembinatangan bangsa Indonesia.